ini lagi yang lagi viral lagi, masih viral. Niki mencabut gugatan kontestasinya lagi yang sebelumnya menggugat 100 M terus dicabut alasan fokus ke pidananya dan mengajukan gugatan perdata 114 M dan ditambah jadi senilai 224 M persita aset bangunan di rumah RG di Cilandak, tapi dicabut lagi. Ini abang lihatnya sebagai itu gimana? Gini loh, orang melakukan upaya hukum dengan cara menggugat dan yang tergugatnya siapa aja, terus berapa nilai yang merasa dirugikan kan itu boleh aja kan, namanya gugatan. Tapi balik lagi, gugatan itu diterima atau tidak, majelis hakim tentunya menilai ini nanti setelah proses berjalan sidang kan gitu. Tapi sebelum putusan, ya sebelum daripada putusan biasanya sudah terlihat nih gambarannya bagaimana nih ya proses sidang ini setelah acara mediasi. Biasa ada mediasi terus lanjut bacaan rilis gugatan. Nah, kalau itu gugatan itu tidak sesuai ataupun dikatakan ini kurang pihak atau materi yang formilnya nggak cukup, terus materi gugatannya juga kabur, ya tentunya bisa askur label kan gitu. Nah, ini biasanya ditolak atau tidak diterima. Ya. Kalau tidak diterima bisa gugat lagi. Tapi akhirnya dicabut kan. Nah, orang mencabut ini juga ada alasannya. Kenapa dicabut? Karena persidangan itu bukan buat tempat mainan kan. Karena apa? Orang menggugat ya seorang dengan dasar-dasar yang cukup, tentunya udah dipersiapkan matang tuh bagaimana dia harus menggugat, bagaimana dia goalsnya untuk daripada sidang itu, sehingga fakta sidang itu menyatakan bahwa dia akan memberikan satu dampak yang positif buat penggugat kan. Tentunya kan ada yang dirugikan. Balik lagi itu harus harus kuat. Nah, akhirnya dicabut. Terus menggugat lagi ya dengan gugatan yang berbeda. Nilainya juga ada. Terus dicabut lagi ya kan. Ya nanti dari pihak pengadilan, dalam hal ini pengadilan negeri ya, tentunya bakal menilai ini seperti apa kok seperti ini gitu kan. Ya namanya orang upaya hukum, bagaimanapun berbagai cara dilakukan ya, apapun itu dilakukan, tapi balik lagi jangan sampai salah jalan dalam memberikan satu upaya hukumnya, karena itu dampaknya cukup berat. Apa berat tuh? Karena kalau sampai itu ditolak, aduh bahaya lagi kan gitu. Seperti yang abang bilang tadi, ini strategi atau modus baru dari PHP mengajukan perdata lagi dan tapi bisa mencoba. Jadi gini, yang namanya terdakwa ini kan ada rasa ketakutan, ada rasa was-was, ya konsul lah dengan PH atau penasihat hukum. Tentunya bagaimana caranya supaya mereka melakukan supaya upaya-upaya ini dia bisa diakomodir. Artinya diakomodir ini dibantu, disetujui oleh PH selaku dalam penasihat hukum dan dalam ini upaya-upaya hukumnya kan gitu. Tapi upaya-upaya hukum ini nggak serta-merta semua itu dilakukan. Ini adalah hal yang sangat baik. Belum tentu juga karena ada berbagai cara, strategi daripada penasihat hukum dalam hal ini untuk menyelesaikan masalah. Tentunya inilah yang menjadi poin. Strateginya apa? Gugatankah? Atau laporankah? Atau berbagai macam lah. Sehingga mencari celah-celah untuk bisa membantu seorang terdakwa untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, dengan cara itu ternyata memang tidak efektif. Begitu digugat dicabut lagi, itu kan tidak efektif. Ya, tandanya ada hal-hal yang mereka rasa bahwa ini tidak efektif karena dicabut. Nah, ini nanti pengadilan negeri dalam hal ini harus menerima alasan kenapa dicabutnya. Walaupun semua warga negara punya hak untuk menggugat ya, tapi kan ini bisa mempermainkan marwah pengadilan kan, beberapa
sebegininya kayak komedi gitu dari pihak PHR gitu ini kok kayak begini kayak komedi gitu ya. Jadi pengadilan negeri ini akan memonitor, melihat ya, gugatan itu kan isinya apa. Terus akhirnya dicabut. Selama memang belum ada putusan, itu hak boleh mencabut. Ya kan, ada denda biasanya yang harus dibayar. Yang nggak tahu nominalnya berapa adalah nilai administrasi. Itu juga digugat lagi, dicabut lagi. Kan udah melakukan hal ya, gugatan ini ya, yang mungkin gugatannya berbeda, yang satu wan prestasi, yang satu apa gitu kan. Nah ini materialnya ini nih harus dilihat apakah ini mempermainkan, ya kan, mempermainkan hukum, ya kan. Nanti kan dilihat nih, ternyata dia nilai ini tidak efektif atau tidak menjadi satu langkah yang paling jitu atau yang baik, ada yang dicabut, kan gitu. Nah kalau dia gugat lagi, ya tentunya majelis hakim nanti dalam hal ini setelah lihat track recordnya nih menjadi hal yang sangat tidak wajar ya, cabut digugat lagi, cabut gugat lagi. Ini menjadi poin juga. Kenapa dilakukan ini gitu? Kenapa ada alasannya? Alasannya itu menjadi satu pertimbangan. Kenapa kok? Tandanya dia nggak yakin dong. Kalau dia yakin kenapa nggak diterusin? Gitu. Kalau digas ya gas aja. Jangan terus dicabut kan gitu. Selama Bang berkecimpung di dunia advokat, praktis hukum, ada nggak sih kasih sampai ini 2 kali dicabut gugatan perdata? Ya tentu pasti ada, pasti ada. Ini kayak biarnya ya benar yang tadi bilang PH-nya dari PHR kok sampai sebegitunya kayak permainan gitu. Iya, jadi di dalam proses asistensi dengan terdakwa tentunya ada langkah-langkah yang tadi saya bilang. Langkah A, langkah B, langkah C. Terdakwa kan menyerahkan biasanya. Bagaimana nih optimalisasinya? Optimal nggak? Ternyata A optimal, B optimal. Dilakukan A nggak selesai. Oh nggak optimal nih, akhirnya cabut. Karena kalau ntar berdampak sampai di ujung, ngabisin waktu dan energi kan. Kalau toh hasilnya pasti, ini pasti hasilnya. Kan kita bisa memprediksi ke depannya. Kalau memang ini nggak efektif, buat apa gitu kan dilakukan. Nah alasannya itulah yang nanti diberitakan kepada pengadilan kenapa dicabut kan gitu, ada alasan. Nah kalau alasan ini nanti berkaitan dengan alasan yang kedua, bahkan juga alasan yang ketiga, ini menjadi pertimbangan juga gitu loh. Berarti bisa bilang harusnya Niki dan perdata kalau sudah dikirim putusan saja, biar dia fokus ke pidana dulu, bisa bilang gitu. Karena ini benar-benar tidak bisa kan tidak berjalan, perdata juga berjalan. Ya, jadi kan tadinya mau digas di perdata untuk bisa memberikan satu pernyataan jurisprudensi yang kuat, ya kan, terhadap perdatanya. Tapi perdata kan lama, nggak mungkin dong kejar-kejaran sama pidana kan gitu. Cuman untuk memberikan satu langkah bahwa kepada majelis bahwa saya upaya juga hukum nih perdata kan gitu. Nah tadi efektif apa enggak kan gitu. Itu juga dituangkan di dalam satu kronologis cerita bahwa ini tidak efektif. Kenapa? Dasarnya apa kan gitu. Tentunya itu yang menjadi dasar kepada disampaikan kepada pengadilan toh, biar bisa tahu pengadilan lu mendaftarkan gugatan tapi kok dicabut lagi gitu kan. Apa sih alasannya kan gitu. Nah, kalau berkaitan tentunya dan tadi kan akan menjadikan satu langkah pertimbangan namanya buat tahu bahwa ternyata ya cabut nih dasarnya ini. Kenapa dicabut, terus yang kedua dasarnya ini gitu kan. Itu kan juga satu tercatat gitu loh di dalam pengadilan bahwa wah, ada apa nih sebenarnya kan. Tandanya dia ragu-ragu kan. Melakukan upaya itu kan jangan ragu-ragu, gas terus kan.